dia near goal di saat yang salah. Ya. Sekalinya dia nggak bisa ngegolin itu di final. Dan fatal. Kalah. Dan akhirnya nggak juara. Kalau ngomongin the big six, City sama Chelsea masih punya peluang. Iya. Ya kan? Iya. Jadi 5 dari 6 akan ke Liga Champions tuh. Satunya? Ya, nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin dulu. Biar mereka fokus. Udahlah, kita harus kasih jarak. Kita harus, biar bagaimanapun MU adalah tim terhebat di masanya. London udah Untuk 2 yang juara. Crystal Palace sama Spurs. Kita tunggu Chelsea. Iya kan? Minggu depan. Ini yang membuat gue ketika kalah lawan Newcastle itu gue mencoba untuk ikhlas Bang DJ. Karena ikhlas tuh susah loh. Gue udah biasa ikhlas. Pada akhirnya, gue pribadi mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Tottenham Hotspur yang akhirnya penantian selama 17 tahun untuk major trophy-nya dan major trophy pertama juga untuk kawan kita Son Heung-min. Dan untuk Manchester United, dengerin aja lah halftime break kali ini karena kali ini ada gua. Mereka kayaknya tuh enggak fans MU hari ini harus kita kasih ruang, Jeff. Iya justru. Iya kan? Mereka kayaknya menghindari medsos semua. Mereka fokus ke gua. Iya benar. Fokus ke gua. Buka dulu dong. Iya, ini mau gua buka. Oh iya. Kan lu potong terus kalau mau lu. Biasa, biar seru ya kan. Enggak ada tuh, enggak ada seru-serunya kayaknya. Karena halftime break kali ini udah berusaha mengajak fans MU yang biasanya di sini tapi nggak mau. Kenapa sih nggak mau si Aldo? Do, kasih voucher nih, Do. Jadi kali ini bersama gue Dave Refli dan berdua lagi bersama Bang DJ. Apa hukumnya kalah sama tim yang sama 4 kali dalam semusim? Culture banget gak sih pertanyaannya? Iya lagi. Tapi gue jadi kepikiran. Jangan kepikiran lu kayak Aldo aja kepikiran. Tadi katanya ke meja lu ya? Tadi ke meja gue. Jadi sebelum mulai sedikit cerita lah gitu. Gue datang ngelewatin mejanya dia emang. Cuman kondisi dia lagi meeting. Habis itu nggak lama selang setengah jam 30 menit atau 40 menitan ke meja gua gitu ngebahas tuh MU harusnya gini Amorim harusnya gini gue bilang udah nanti aja ayo di halftime bertiga kita sama Bang DJ kata gue gitu. Terus dia bilang apa? Nggak mau, gue lagi bete gue. Gue tadi mau pergi kerja gue hari ini. Itu satu dari jutaan ya fans MU yang makanya tadi gue bilang hari ini biarlah kasih ruang dulu buat mereka merenung betapa sulitnya mereka musim ini. Sulit. Iya kan? Seperti itu. Ya lu bayangin deh, musim ini mereka 4 kali kalah sama Spurs. Iya. Kayak Real Madrid benar. Kalah 4 kali sama Barcelona. Iya. Sohib tuh emang Real Madrid sama MU tuh. Gila emang. Tapi Spurs sama Barcelona jadi ketemu di Liga Champions musim depan. Iya. Karena gelar juara ini jadi benar. Tadi berapa? 17 tahun ya? 17 tahun. Oke, dibalik gitu sama Newcastle ya? 71, iya kan 71, 17. Aduh, lagi banyak yang buka puasa ya. Benar. Emang tahun ini tuh ini akan gimana ya? Tahun ini memang benar jadi tahunnya buka puasa bagi para banyak pihak lah, banyak klub yang barangkali rindu ya. Benar. Kayak Real Betis barangkali. Itu juga tuh. Itu malah dari kemenangan Spurs ini kekhawatiran gue berlanjut sampai nanti di minggu depan justru Bang DJ. Tapi kita ngobrolin dulu dong Spurs sama MU. Iya benar. Apa namanya menjelang laga Bang DJ? Apa namanya? Menjelang laga sih gue kemarin jujur aja bikin minuman supaya enak nontonnya. Enggak, maksudnya ada beberapa inilah apa namanya? Gue nggak tahu bahasanya apa. Cuman Ange Postecoglou nih apa namanya? Dibilang apa namanya? Kayak hal-hal yang nggak senonoh lah gitu kalau menurut gua gitu. Maksudnya gimana? Dia dianggap apa namanya badut lah atau apalah segala macam gitu oleh media dan ternyata di match melawan MU ini ya dia benar-benar membuktikan omongannya dia yang gue bilang juga kemarin di sini gitu kalau ternyata memang di musim keduanya a man with his word. Di musim keduanya dia memang memenangkan sesuatu yaitu dalam kasus ini ya trofi gitu. Cuman itu sih yang gue salut dari Ainge ya apa namanya Bang DJ maksudnya dia
berangkat untuk ke match ini itu dengan pemain kuncinya 2 loh yang gak ada di situ. Lo bilang pemain ya, Kulusevski sama James Maddison. James Maddison, dan ternyata memang sampai akhir gak ada tuh bener 2 pemain itu. Yeah. Terus ya dia mungkin karena sudah punya sistem yang sudah cukup teruji ya dengan para pemainnya Bang DJ, walaupun di liga tapi dia beda mainnya kemarin, Dev. Dia kemarin nggak kayak yang high defensive line. Iya, maksudnya punya sistem yang udah bisa menyesuaikan gitu Bang DJ. Adaptif ya. Adaptif. Iya, jadi kemarin agak low block mainnya kalau menurut gua. Babak kedua. Iya kan? Dia low block lawannya gol. Nanti ditit gitu ya. Iya, jadi yang mau gue sampaikan ya cukup kredit yang cukup lah untuk Edge Postecoglou dan juga Tottenham Hotspur gitu. Ya, tapi sebenarnya gini sih Dev, kalau secara keseluruhan buat gue sih pertandingan tadi malam itu atau dini hari tadi nggak rame-rame banget. Benar, itu juga gue akuin. Iya, gue juga mau gue bilang membosankan tapi ya terlalu kasar juga. Tapi faktanya memang ya sebenarnya Manchester United lebih menguasai pertandingan, apalagi ketika mereka juga sudah tertinggal 1-0 babak kedua, mau nggak mau mereka harus lebih banyak menebar ancaman, mungkin belasan kali tendangan ke gawang Spurs itu terjadi gitu ya. Sementara Spurs kalau nggak salah mungkin hanya 2 atau 3 ya, 1 berbuah gol ya di menit ke-42 itu. Tapi yang jelas memang ini sebuah anti klimaks buat Manchester United ya. Kita sebenarnya udah ngobrol, bahkan edisi kita kemarin lu kasih judul atau Salsa ngasih judulnya anomali kan, 2 anomali ya kan. Ya 2 anomali karena mereka yang terseok-seok di kompetisi domestik gitu kan. Tapi faktanya kan sebenarnya kalau di kompetisi Eropa mereka finish 3-4 di fase liga. Khusus untuk Manchester United bahkan mereka tidak pernah terkalahkan untuk tiba di final. Ya kan. Di fase gugur ya, setelah mereka 3 kali seri di awal, kemudian 5 kali menang di fase liga, kemudian lolos peringkat ketiga, di fase gugur menyingkirkan Real Sociedad, Lyon, terus satu lagi Athletic Bilbao. Kalau gua nggak salah total 19 gol. MU itu Dev sampai ke final tidak pernah tidak mencetak gol. Selalu ya. Iya. Jadi tulisan gua tadi pagi, artikel receh yang gua tulis itu, dia near goal di saat yang salah. Ya. Sekalinya dia nggak bisa ngegolin itu di final dan fatal, kalah dan akhirnya nggak juara. Ya itu membuat anti klimaks. Dan ini mengingatkan gue musim lalu sama Bayer Leverkusen kalau lo masih ingat. Leverkusen di fase grup mungkin tidak seperti sekarang modelnya, masih dibagi 8 grup, kemudian setiap tim akan main 6 kali. Dia menang sempurna 6 kali, kemudian tiba di final dengan perkasa juga tanpa terkalahkan, selalu cetak gol. Begitu Atalanta, final kan? Lawan Atalanta, siapa Lukman tuh? Ada Lukman bikin hat-trick. Ya kan? Itu satu-satunya kekalahan Bayer Leverkusen musim lalu loh. Karena di Bundesliga kan dia tidak terkalahkan ya. Kayak gitu. Ya kurang lebih sama. Dan itu tadi ya, gue nggak maksudnya gini, waktu gue ngelihat susunan pemain yang diturunkan oleh Amorim, sebenarnya gue bertanya-tanya sih. Oh banyak ternyata yang bertanya-tanya ya. Gue termasuk yang bertanya-tanya. Kenapa Mason Mount dimainkan sebagai starter? Padahal gue juga bilang ini kan kesempatannya Bruno Fernandes menyempurnakan untuk bisa selalu gol kan. Ya kalau dia harus nyetak gol kan dia harus main agak lebih ke depan. Walaupun sebagai stabilator serangan juga. Tapi kan kemarin jadinya dia berduet di tengah sama Casemiro ya. Itu yang gue bingung kenapa Mason Mount. Lu ngeliat nggak susunan pemain? Kalau Spurs menurut gue susunan pemain udah terbaik dan emang itu yang ada. Itu yang ada, kan? Bener iya. Dan nggak adanya Kulusevski, nggak adanya Maddison, itu yang membuat mereka mungkin jadi kayaknya gue nggak bisa nih pegang possession ball banyak gitu ya. Mungkin fokus untuk menunggu serangan balik atau ya emang bermain lebih rapat gitu. MU gue bingung loh. Lo nggak? Kalau gue justru kenapa dipasang Luke Shaw, udah satu itu aja gue. Dan dari situ pula golnya ya? Iya, nah maksud gue selama Europa League ini berlangsung, Luke Shaw kan baru balik setelah lawan Bilbao leg kedua kalau gue nggak salah. Habis itu sebelum leg kedua lawan Bilbao tuh dia di Liga kayaknya udah main. Habis itu leg kedua lawan Bilbao tuh dicoba di situ dan oke ya karena semuanya environmentnya juga oke, dilanjut sampai final ini. Gitu maksud gue. Yang biasa gue lebih mending
Yoro-nya digeser ke posisi Luke Shaw, di center back sebelah kanannya itu Lindelof justru. Jadi di belakang tandem tuh Lindelof sama siapa si Maguire. Jadi Yoro sama Dorgu lah dari sisi kiri yang membantu serangan. Kalau gue justru berpikirnya kayak gitu. Jadi Mason Mount pun bisa dapat free roll ya gitu loh Bang DJ. Itu yang gue sayangkan dari line up semalam yang diturunkan sama Ruben Amorim. Iya, gue juga mempertanyakan itu. Tapi Mason Mount sih sebenarnya menurut gue better dia main sebagai pemain sub gitu loh, pemain pengganti gitu. Itu yang menurut gue agak lucu sih. Nah, ditambah lagi juga dia sebenarnya harusnya jadi pelajaran juga buat Ruben Amorim ya. Ada 2 striker mereka, Rasmus Højlund gitu ya, Joshua Zirkzee, walaupun ini 2 pemain yang overpriced kan sebenarnya kalau menurut gue akhirnya. Ya Rasmus Højlund juga kemarin ya sempet lah ada satu yang dihadang sama Flying Dutchman, Mickey van de Ven kan, ngingetin gue sama terbangnya si Robin van Persie itu yang waktu gol itu. Itu kalau kakinya salah jengkang tuh seri itu ya, seri itu gol itu. Ya itulah MU ya apa boleh buat ya. Dan kayaknya ini kutukan tersendiri buat Onana, Dev. Di final ya? Di final kompetisi Eropa. Kompetisi Eropa benar. Waktu dia di Ajax dia sempat lolos ke final Europa League, kalah sama MU 2-0. Nah, dengan Inter Milan lolos ke final Liga Champions 2 tahun lalu, kalah sama Manchester City, ya kan? Sekarang gue nggak tahu lah Onana ini mungkin ya belum dapat rezeki aja untuk dapat medali ya. Atau emang di Eropa ya khususnya. Di Eropa. Kalau final-final yang lain sih dia di lokal ya pernah dia menang kayak VB Becker pernah. Super Copa sama Inter Milan juga pernah kayak gitu. Ya itu sih ya. Tapi yang jelas MU ya mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget. Ya emang beginilah hidup. Bener. Kejayaan yang waktu itu ya tadi kan kemarin gue ngomong kan, ini Tuhan adil kemana? Ternyata Tuhan itu lebih adil melihat Harry Kane dikasih gelar. Iya, yang puasa-puasa lah yang jelas. Si tim yang ditinggalkan 2 musim dapat gelarnya barengan loh. Bareng iya. Iya kan? Dan Harry Kane tweet tuh di IG-nya atau di itunya kan ya selamat kayak gitu kan. Dia seneng banget rasanya ya. Iya. Maksudnya gue bukan mengindahkan Spurs-nya Bang DJ, tapi indahin juga nggak apa-apa. Fans MU ikhlas kok. Enggak. Sebagai rival gue enggak gitu ya? Enggak lah. Maksudnya gue ngelihat dari sisi emosional sih sebenarnya Bang DJ. Maksudnya ternyata memang tahun ini benar-benar anugerah emang buat tim-tim yang udah lama dapat kesempatan di final, dan kebetulan tim ini yang udah sangat lapar untuk juara sebenarnya Bang DJ. Iya. Terakhir kan Spurs masuk final tuh di Carabao Cup ya kalau nggak salah ya, yang sama Mourinho ya. Liverpool, Tottenham. Iya. Yang tapi kan sempat nggak main karena gini, bukan Mourinho membawa Spurs ke final, tapi dia kadung dipecat tuh sebelum laga final. Gue inget itu Spurs. Ya intinya pleasure lah buat semua yang terlibat di klub-klub yang udah juara gitu loh Bang. Mau di FA Cup kemarin dari Crystal Palace, Eze buat Eze, dan juga siapa si Olise-nya juga juara juga di Bayern Munchen bersama Harry Kane. Terus juga di sini juga Spurs-nya juara, yaitu mewakili si Son Heung-min juga trofi pertamanya. Terus juga si Bolonya after 51 tahun, terus juga Newcastle juga juara. Cuman yang sayang pemain-pemain yang datang ke Arsenal yang nggak juara. Ya udahlah. Nah ngomongin Arsenal ya, fans Arsenal juga harus berbesar hati kalau di London Utara hari ini. Fans Spurs, ya kan? Benar. Ya, dan Spurs menjadi tim ketiga di Liga Inggris ya, yang memastikan diri ke Liga Champions musim depan. Oh iya. Setelah Liverpool dan Arsenal. Ya, kalau ngomongin the Big Six, City sama Chelsea masih punya peluang. Iya. Iya kan? Iya. Jadi 5 dari 6 akan ke Liga Champions tuh. Satunya? Ya, nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin dulu. Biar mereka fokus. Udahlah, kita harus kasih jarak. Kita harus biar bagaimanapun MU adalah tim terhebat di masanya. Kalau kata Anu kan begitu. Dok, harusnya ada lu. Lebih enak kalau ngomong tuh ada perwakilannya. Praktisi hatinya gitu loh, iya kan? Yang merasakannya. Yang merasakan. Tapi ya sekali lagi tenang. Masih ada satu kesempatan untuk MU dan pendukungnya bisa menghibur diri.
Andai kata finish di atas Spurs musim ini. Oh iya, iya kan? Itu akan menjadi prestasi tersendiri. Paling nggak gue di atas lo di liga. Syaratnya dia menang lawan Aston Villa. Dan Spurs ya udah apapun hasilnya kan nggak ngejar ya. Spurs lawan siapa ya gue lupa. Lawan Crystal Palace ya? Brighton, lawan Brighton kalau nggak salah. Ya, di akhir pekan ini kayak gitu. Tapi sebelum pindah Bang DJ, kemana lu pindah? Musim ini masih 1 pekan lagi. Enggak, pindah bahasan. Oh, pindah. Gue pikir lu pindah ke podcast sebelah. Enggak. Hah? Gue punya pertanyaan di sini sebenarnya pribadi sih, penasaran gitu. Gue pengen tahu pendapat lu lah. Ya. Ini final Spurs sama MU nih dari rank 16-17 di sekelas Europa League gitu. Fair nggak menurut lu? Karena pemenang ini kan ke Liga Champions. Ya. Nah, fair gak menurut lu? Menurut gua gini ya. Lu kalau nanya fair, sekali lagi kadar fair orang kan beda-beda. Ya kan? Sih, tapi bener. Gini. Ya tapi begini. Kalau kita ngomongin mereka kan lolos ke Liga Eropa musim ini kan karena musim lalu di kompetisi lokal nggak masuk ke Liga Champions. Kalau nggak salah Liga Champions Inggris hari itu kan 4 ya. Musim ini kan 4. Jadi jatahnya City, Arsenal, Aston Villa, satu lagi siapa? Liverpool. Iya kan? Mereka nggak masuk tuh. Kalau rank 5 Spurs musim lalu. Rank 5. Spurs yang 5. Iya. Fair menurut gua lolos ke Liga Eropa. Kan kemana dulu? Kan ke Liga Eropanya posisi apa? Ya kan? Lah sementara MU lolos ke Liga Eropa kan menang di laga terakhir di FA Cup. Masih Erik ten Hag, ya kan? Nah kalau lu ngomongin 16-17, faktanya gini Dev, gua nggak bisa bilang apakah kompetisi Premier League emang jauh lebih bagus dibanding kompetisi yang lain. Mengingat mereka pun finish 3-4 loh di fase liga. MU nggak terkalahkan, 5 kali menang 3 kali seri. Spurs sempat kalah sekali, tapi selebihnya ya sempat di fase gugur kalah juga sama AZ Alkmaar. Tapi faktanya mereka nyampe ke final gitu. Dan kalau mereka nyampe ke final juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang mudah mereka jalani loh. Lu masih ingat MU hampir lewat di babak perempat final waktu sempat kalah tertinggal 2-4 lawan Lyon. Ya kan? Spurs cuma bisa seri 1-1 di kandang. Lawannya Eintracht Frankfurt yang musim ini lolos ke Liga Champions dari jatah Bundesliga. Jadi kalau menurut gua ya membandingkan kompetisi, maksudnya gini, ya mereka lolos ke final ya pasti itulah cara mereka. Gue nggak bisa bilang mereka membagi fokus ya. Kan fokusnya harusnya kompetisi domestik dulu. Tapi ya di domestik mereka punya masalah. Setelah mereka tahu mereka tidak bisa kemana-mana, salah satu caranya untuk menyelamatkan musim dan bisa lolos ke Eropa bahkan ke Liga Champions maksimal di. Makanya di Liga kan mungkin 3-4 pertandingan terakhir kan kita tidak melihat MU dan Spurs turun dengan komposisi pemain yang barangkali yang terbaik. Seperti itu. Ya menurut gua fair enough mereka masuk di final, tapi ya sayangnya sih sekali lagi ya laganya tidak seseru yang gue pikir. Iya finalnya. Tapi whatever, Spurs ya hebat. Ya maksud gua mereka membuktikan 4 pertemuan loh Dev. Iya. 4 pertemuan dan mereka bisa menang terus gitu loh lawan MU. Walaupun 3 pertandingan kan ya selisih 1 ya. Ya whatever selisih 1 tetap winning still winning. Iya menang tak menang. Menang di Old Trafford 3-0. Dan ya sekali lagi ya ini selamat ya buat Spurs. Ya gua rasa sih Spurs akan nothing tulus di sisa pekan terakhir ya, di pertandingan pekan terakhir ya. Mereka akan euforia karena mau finish nomor 17 pun ya udah gitu kan. Sekarang fokusnya di MU ya kan. Ayo dong, masih bisa lo di atas. Enggak, karena gini, lu bayangin nggak? Kalau mereka finishnya paling bawah pun, ya udah di antara Big Six dia doang yang nggak ke Liga Champions. Di antara Big Six dia paling bawah. Ayolah, masih bisa lah kayak gitu. Ya yang menarik akhirnya, kalau menurut gue sih Ernst Postecoglou selamat nih, Dev. Harusnya sih nggak di PHK ya. Nah itu kan hari ini kita ngomong sih harusnya nggak di PHK. Iya, hari ini belum ada info terkait itu semua lah gitu. Ya. Maksudnya kan
apa sih namanya, urgensi MU untuk juara di Europa League kan salah satunya mungkin ya untuk menyelamatkan karirnya si Ruben Amorim juga. Terus biar masuk ke Liga Champions dapat dana lah Ya. untuk bisa, Plus masih ada pemain yang bisa mau bergabung. Benar, ya kan. itu Kalau juga. kayak begini kan Kalau kayak pemain begini besar kan sulit juga ya. Benar. Wah, gue apalagi kalau 2026 kan Dev, musim 2025, 2026, artinya banyak pemain-pemain akan fokus menghangatkan kakinya, memaksimalkan kakinya jelang Piala Dunia. Benar. Itu yang agak repot. Tapi ya udahlah, selamat buat Spurs ya. Iya. Buat fans MU ya sekali lagi ya udahlah. Ambil waktu lah. Ya emang kadang-kadang hidup begitu. Ya. Ya jadi ya untuk Spurs ya, gue sebagai fans Chelsea nggak sepenuhnya ikhlas juga bilang, tapi mau gimana pun selamat lah untuk London udah untuk 2 Spurs yang juara. Yeah. Crystal Palace sama Spurs. Kita tunggu Chelsea. Iya kan? Minggu depan. Yeah. Minggu depan. Tapi ya untuk MU gimana pun kondisinya atau keadaannya ya musim depan harus bisa bounce back lah gitu. Iya. Chelsea pernah kok ada di posisi ini dan gak usah bandingin sama Chelsea. Iyalah, harus nggak apa-apa biar ini aja. Iya, tapi ya udahlah ya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya maksudnya biar minggu depan fokus di satu udah itu. Yang jadi fokusnya MU lah gitu. Apa tuh? Ya Premier League aja. Premier League. Iya. Itu juga nggak pengaruh, pokoknya cuma bisa finish di atas Spurs. Udah gitu doang. Kalau nggak ya udah. Nggak, fokusnya buat musim depan. Untuk bisa di atas Spurs, besok kan dia harus lawan Aston Villa, Dev. Nah, kalau kita ngomongin Aston Villa wajib menang. Ini kan rame nih, Dev. Kita ngomongin Premier League pekan pamungkas, pekan terakhir. Manchester City bisa nggak ke Liga Champions tuh masih besar kemungkinannya. Udah enggak justru. Kok nggak gimana? Kan kemarin lawan Wolves udah menang. Berapa poinnya sekarang? 68. Kalau Newcastle menang? Kalau Newcastle menang 69. Kalau Aston Villa menang 69. Kalau Chelsea menang 69. Kalau dia kalah sama Fulham? Oh iya benar. 68. 68 ya. Iya kan? Mungkin doanya fans MU sekarang gitu. Ya udah kita sama-sama terpuruk deh di kota Manchester ya. Udah sama-sama near gelar nih. Benar. Tadinya MU udah siap-siap nih. Gua kalau juara Europa League paling enggak gua dapat gelar gitu kan. Oh iya. Nah, dalam situasi kondisi pemain MU mungkin sedang tidak baik, bagaimana peluang Aston Villa untuk meraih kemenangan di Old Trafford? Di Old Trafford kalau nggak salah mainnya ya? Ya, kalau gue melihatnya dengan spirit yang dibawa oleh Unai Emery dan juga pasukannya sih harusnya ini bisa diselesaikan dengan baik ya sama Unai Emery ya. Kayak komentator di bola. Umpan diselesaikan dengan baik saudara-saudara. Gila kali selesaikan dengan baik. Pemilihan kata lo kadang-kadang ini ya. Culture banget ya. Iya lagi. Lanjut gak nih? Lanjut dong kita. Potong mulu orang ngomong. Iya gimana? Iya maksudnya ini udah keterpurukan yang cukup besar lah untuk MU gitu loh. Maksudnya kalau misalkan nggak bisa diselesaikan juga dengan baik ya berarti ada yang salah tuh dari nggak gini gitu. Musim maksudnya buat Aston Villa ya. Iya. Oh iya. Yang jelas ya tadi sama sih Dev. Aston Villa kan berangkat ke Old Trafford pokoknya gua harus menang. Benar. Karena kalau gua menang itu pun belum tentu lolos. Iya. Belum tentu ke Champions League juga sebenarnya. Iya kan? Jadi gue karena masih bergantung sama hasil-hasil yang lain yang lain iya. Sama begitupun Chelsea dan juga Newcastle. 3 tim itulah maksudnya masih kebergantungan dari 3 hasil dari 3 pertandingan itu. Rashford main nggak kira-kira? Enggak, kan loan. Asensio loan main kemarin waktu lawan Paris Saint-Germain. Gue nggak tahu ya karena cross Eropa mungkin atau itu jadi mungkin bisa, gue nggak paham. Cuman kalau setahu gue kalau sesama Inggris gak dimain. Kemarin ini Sancho nggak main lawan Chelsea lawan MU. Mungkin tergantung perjanjiannya. Iya itu. Tapi kalau lu jadi Rashford kira-kira gimana? Gue sekarang di rank 6 musim depan masih main di Eropa. Minimal gue masih ke Eropa gitu kira-kira. Iya, kalau misalkan kemungkinan besar pindah gitu. Tapi kalau nggak pindah ya ikutan terpuruk juga. Nyeselkan lu. Iya. Nyeselkan lu. Iya. Ya enggak lah, cuman nggak tahu ya. Iya maksudnya karena gue dapat rumor yang jadi target penjualan besar MU itu Amad Diallo dan juga siapa sih Kobbie Mainoo. Jadi nggak tahu nih Rashford nasibnya musim
musim depan gimana, karena di Aston Villa dia sudah menunjukkan inisiatif lah bahwa dia masih memiliki kontribusi untuk Aston Villa, jadi gue nggak tahu akan diberi kesempatan atau enggak. Iya, soalnya Aston Villa juga kan saat ini juga gue dengar kan rumornya juga apa namanya kondisi keuangannya nggak baik-baik amat, makanya mereka juga sebenarnya barangkali kan jual pemain. Tapi menghadapi besok, nggak, gue nanya tadi, kalau Rashford dimainkan sebagai pemain profesional kan dia punya mimpi loh. Iya. Bagaimana dia akan melukai publik Old Trafford gitu kan? Ya kalau udah dibeli sama Aston Villa secara permanen sih, yang seperti gue bilang tadi, ya gitulah gitu. Ya. Tapi kalau secara loan sih gue kayaknya sih nggak main, kayaknya. Kayaknya nggak main. Gitu. Tapi kalaupun Rashford nggak main, semua pemain lain siap, kalau bahasa lo siap membunuh ya kan? Manchester United. Karena hanya kemenangan yang paling tidak membuat mereka lebih firm untuk ada di Eropa, kayak gitu kan. Ya itu akan. Nah tapi kalau gue nanya sama lo, kalau lo misalnya lu sebagai fans sebuah klub yang kira-kira fans MU datang ke stadion nggak tuh kira-kira kondisi lagi begini? Sesetianya fans pasti datang Bang DJ. Udah kadung beli tiket terusan sih ya. Iya, mungkin udah ada yang terlanjur beli tiket juga, udah mahal, udah sayang ya udah datang gitu. Tapi yang enggak lah, maksudnya fans yang udah paling setia mau gimana pun keadaan klubnya, kecintaan itu ya. Iya, gitu dong, nggak apa-apa, harusnya datang aja ngomongin peluang, prediksi seperti apa. Tapi gue tahu kok rasanya kalau lagi bete ya kan. Apalagi fans MU. Iya benar. Iya. Itu dari MU sama Old Trafford ya. Aston Villa di Old Trafford nanti. Karena pekan ketiga lawan mainnya barengan tuh Dev, hari Minggu. Semuanya serentak jam 10-an ya kalau nggak salah ya, jam 10 malam. Oh iya, cuman beda jamnya doang, ya. Benar. Emang ada beda? Kayaknya sama semua. Enggak, maksud gua kalau di Inggris jam sekian, kalau di Italia jam sekian, kalau di Spanyol jam sekian. Enggak, maksud gua di Inggris semua pertandingan 10-10-nya sama. Di saat Old Trafford main, yang paling seru tuh kick off-nya di City Ground. Gimana fans Chelsea ya kan? Gua takutnya hari Senin ada tapping kan nih, Fon? Bang, maaf, Aldo sama Dave lagi nggak enak suasana hatinya, lu monolog aja Bang, takut gua begitu ya kan. Ya ini tentu 2 pertandingan final terakhir Chelsea di di Inggris dan juga di Eropa. Masih ada 2 pertandingan ya? 2 pertandingan, tentu dua-duanya final Bang DJ. Ini buat final untuk mengunci posisinya di Liga Champions, dan itu udah menjadi target utama Chelsea di musim ini, di akhir musim ini gitu. Dan jelas syukurnya semua kondisi pemain intinya fit. Mungkin ada nggak semua berarti ya, tandanya ada satu lah gitu kayaknya sih. Chalobah gue nggak tahu dia bisa main apa enggak, cuman berdasarkan info yang gue dapat terakhir semua pemain fit, jadi udah siap untuk menghadapi 2 sisa pertandingan ini. Ya, kita fokus dulu lah ke laga menghadapi Nottingham Forest. Iya kan? Seri belum memastikan Chelsea lolos ke Liga Champions. Iya. Paling enggak ke Eropa. Ya sebenarnya udah bisa dapat kalau juara Conference League, ya kan? Dia harus menang. Menghadapi Nottingham Forest. Ya kan? Seberapa optimis nih Chelsea menghadapi Nottingham Forest? Kalau kita lihat, sebenarnya kita harus kasih apresiasi yang luar biasa buat Nuno Espirito Santo dengan timnya sepanjang musim. Sayang di beberapa pertandingan terakhir mereka agak kepleset, sehingga mereka juga yang tadinya sempat di zona Liga Champions sekarang kelempar gitu kan. Bahkan terancam hanya ke Conference League kalau mereka gagal meraih kemenangan. Kalau kita ngomongin pertemuan pertama mereka musim ini, imbang 1-1. Kalau nggak salah tuh ya. Iya, imbang 1-1. Golnya Madueke disamakan oleh Chris Wood atau siapa lah, pokoknya 2 pemain itu yang mencetak gol. Ini main di City Ground, Nottingham Forest. Pendukungnya pasti akan memberikan shower luar biasa. Karena kerinduan tadi, Dev, lu kan kalau ngomongin ini, Nottingham Forest pengen ke Liga Champions loh. Habitat yang mereka pernah juarai 2 kali, sama kayak Chelsea. Jadi menurut gua ini lu harus memberikan hati untuk kemungkinan terburuk. Oh iya, kalah dan tidak ke Liga Champions. Intinya gini, gue dari semenjak kalah lawan Newcastle itu gue udah cukup mencoba untuk menerima lah. Kalau misalkan Chelsea nggak bisa melaju ke Liga Champions gitu. Karena satu, ini mungkin omongan gue terlalu jauh nih, tapi kalaupun nanti Chelsea berhasil pun skuad yang sekarang ini buat gue belum bisa bersaing di sana. Nggak usah ngomongin musim depan, tapi gimana supaya bisa lolos ke Liga Champions, kan harus menang.
Kira-kira Maresca mesti gimana? Lu bilang semua pemain fit. Iya. Coba lu pilih 11 pemain yang lo pilih untuk menghadapi Forest besok. Yang jelas sih gue pengen di tengah ada Romeo Lavia, Enzo Fernandez. Lavia waktu lawan MU mainnya cadangan juga, dari bangku cadangan ya. Ya gue nggak tahu, mungkin karena disimpan untuk match ini atau gimana. Gue juga itu Enzo Maresca yang lebih tahu lah gitu. Cuman yang gue pengen itu duet di tengah itu ada Romeo Lavia dan juga si Enzo Fernandez gitu. Terus di bek kanannya itu diisi sama si Caicedo gitu. Jadi nanti untuk nyerangnya si Enzo Fernandez ke depan, jadi di tengahnya diduetin invert si Moises Caicedo sama si Romeo Lavia. Karena buat gue posisi ini itu bisa sangat-sangat mungkin works untuk menghadang serangan-serangan yang dibangun oleh Forest. Iya, ini tadi gue mau bilang bagaimana pertahanan Chelsea. Kita tahu ada Elanga, ada Gibbs White itu, plus Chris Wood yang kemarin juga bikin gol gitu terakhir. Dan itu butuh seorang Romeo Lavia kalau gue bilang di situ, karena dia fit. Romeo Lavia ini benar-benar gue bilang monster di tengah lah Bang DJ. Maksudnya untuk mematahkan serangan, orang pertama yang gue percaya itu ya si Romeo Lavia. Iya, kalau misalkan entah ada bola lambung, nah yang ngejar tuh biasanya si Romeo Lavia sama si Moises Caicedo. Kalau misalnya dia nggak diturunin, Dev, dari awal susunan pemain nggak ada, lu kira-kira gimana? Ya udah gitu maksudnya. Nggak, itu kan yang gue harapkan, yang gue mau. Tapi pun kalau misalkan nanti yang dipasang Enzo sama Caicedo bekannya Reece James ataupun Malo Gusto, ya maksudnya mungkin Enzo Maresca sudah memperhitungkan lah gitu untuk menghentikan winger ya si Nottingham Forest yang kencang-kencang itu, ya pemain-pemain ini cukup gitu loh. Dan untuk lini belakang sih gue udah nggak begitu banyak concern juga sih sebenarnya Bang DJ. Maksudnya dari sisi kiri pun Cucurella udah cukup solid gitu. Maksudnya dia bisa membuat Salah, Saka sama Amad Diallo kalau gua nggak salah itu membuat ratingnya tuh jelek ketika ketemu sama si Cucurella gitu maksudnya. Itu untuk dari sisi bertahan. Nah, untuk menang harus bikin gol. Benar. Dari sisi serangan, ini yang membuat gue ketika kalah lawan Newcastle itu gue mencoba untuk ikhlas Bang DJ. Karena ikhlas tuh susah loh. Gue udah biasa ikhlas. Karena melihat Chelsea ketika ketemu lawan yang bermain dengan low block, Chelsea itu bermain cukup dengan kreativitasnya nggak banyak. Jadi yang mereka andalkan itu long ball apa sih kalau ya langsung direct, direct umpan jauh gitu kan, apa sih, oportunis, main oportunis. Gol lawan MU ya kayak gitu. Iya, nah Chelsea tuh cenderung bermain kayak gitu ketika lawan tim-tim yang low block. Apakah itu berhasil? Ya menurut gue 50-50 kalau udah kayak begitu gitu. Ya yang harus dilakukan oleh Chelsea ya gue sih berharap pemain depannya kreativitasnya muncullah di laga ini. Udah itu aja. Yang jelas ini laga akan sangat ramai. Mungkin fokus gue di pekan terakhir akan nonton di sini. Kalau gue ya pasti. Iya kan, Chelsea menghadapi Forest. Karena menurut gue di laga yang lain harusnya Manchester City bisa mengalahkan Fulham ya. Atau paling enggak kalau dia seri kan udah lolos tuh. Poinnya sama 69, tinggal selisih gol, kayaknya City bisa lah lolos ya kan. Kalau menurut gue itu. Newcastle sendiri akan ketemu dengan siapa Newcastle itu Everton ya, main di St. James Park. Ya udahlah, itu menurut gua harusnya menjadi milik Newcastle. Iya, karena Everton udah ibaratnya udah lulus lah gitu. Dari papan bawah udah ada di posisi yang cukup aman lah gitu. Dan ya menurut gua akhirnya dengan selisih jumlah gol yang dicetak Alexander Isak dan Mohamed Salah yang sekarang masih 4 atau 5 gol, kayaknya sulit bagi Isak untuk bisa menggeser Mo Salah dari top skor Liga Inggris. Dan keinginan gue untuk melihat Mohamed Salah bisa menyamai jumlah gol kayaknya juga sulit di awal musim ini. Ya jadi kayaknya ya Liverpool juga udah, kalau ngelihat kalah kemarin sama Brighton gitu ya kayaknya udah. Karena ini udah sama-sama juara Bang DJ, Liverpool sama Crystal Palace, jadi kayaknya udah nothing tulus juga nih. Nothing tulus. Kemarin Crystal Palace kan juga menang
di pertandingan terakhir lawan Wolves ya kalau nggak salah, menang 4-2. Jadi ya ini laga hiburan untuk para supporter yang datang lah kayak gitu ya. Sama juga Arsenal, apalagi yang mau dia cari, ya kan? Udah nggak dapat gelar juara, ngelihat Spurs berpesta dengan Europa League, ya kan? Ya kayaknya jadi laga seru itu justru di Chelsea Nottingham, sama Manchester United sama Aston Villa itu menjadi sebuah, karena Aston Villanya yang punya kepentingan, ya bukan berarti MU nggak punya kepentingan, tapi ya Villa yang akan berusaha untuk mendobrak lini pertahanan MU untuk bisa menang. Dan juga ya Newcastle tadi kan menghadapi Everton ya. Ya jadi ini laga akan sangat seru nih, Dev. Ya kan? Ya di 4 laga itu lah. Iya, jadi kalau supporternya para klub setia itu kalau di stadion tuh pada pekan terakhir akan ngecek kan. Iya. Tadi dia bilang gitu-gitu ya. Kan paling seru tuh kalau di pekan terakhir tuh ya. Iya. Dan trofi akan diberikan ya sama Liverpool ya. Iya. Di besok ya. Itu di Anfield ya. Di Anfield pas banget. Ya udah pesta luar biasa. Sekali lagi itu akan menjadi penegas bahwa Arne Slot sukses bersama Liverpool. Ya kalau bisa menang lawan Crystal Palace akan menjadi malam yang indah di kota Liverpool. Kayak gitu. Itu di tanah Inggris. Itu di tanah Inggris. Nah, sekarang gimana nih Bang DJ? Dikit aja nih, klub lu bisa nggak nih memastikan untuk juara nih gini, kalau gue udah sama kayak lo, cuma bukan ngomongin ikhlas, tapi udah lebih realistis. Karena kendali untuk meraih Scudetto udah bukan di Inter ya. Kegagalan mengalahkan Lazio di laga sebelumnya di Giornata 37 ya itu buat gue udah sebuah alarm pahit gitu ya. Dan mungkin ada baiknya untuk menghindari para pemain cedera gitu ya. Dan mungkin fokusnya adalah lebih bergengsi saat ini. Bukan gue bilang Scudetto nggak bergengsi ya. Tapi menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions di mana final di Allianz Arena itu akan menjadi fokus yang utama. Gue tidak mengecilkan atau menepikan Como. Como juga lagi bagus sebenarnya, tim besutannya Cesc Fabregas ini juga sering menyulitkan. Jadi meraih kemenangan pun nggak gampang buat Inter nanti di kandangnya Como. Tapi 1-0 sudah cukup untuk menang. Tapi untuk jadi juara yaitu tergantung hasil di Naples. Kalau melihat bagaimana Napoli mengarungi musim ini gitu ya, tim Antonio Conte yang juga sempat ada di atas, kemudian tiba-tiba dalam satu masa panjang dia tidak sulit untuk meraih kemenangan. Kemudian Inter Milan terpleset dan sekarang mereka hampir kepleset juga kan, hampir nomor 2 kalau Inter menang kemarin kan karena seri sama siapa kemarin itu Parma. Ya menghadapi Cagliari ya. Kalau mengacu pertemuan pertama mereka bisa menang 4-0 di kandang Cagliari. Menang 1-0 di menit 97 juga kalau itu bisa udah bikin Naples berpesta lah. Jadi ya sudah, siapa tahu Tuhan memberi keadilan gini. Napoli dapat Scudetto keempat. Ya nanti Inter Milan dikasih gelar Liga Champions yang keempat. Ya udah gitu aja. Jadi gua nggak terlalu banyak ini ya. Tapi siapa tahu ya, seperti PSV Eindhoven yang mempertahankan gelar di pekan terakhir kemenangannya. Juga Sporting Lisbon di Portugal yang meraih gelar juara di pekan terakhir untuk mempertahankan gelarnya. Ya siapa tahu Inter Milan mempertahankan Scudetto di pekan terakhir juga. Walaupun sekali lagi bedanya Sporting sama si PSV kendalinya di mereka. Ya lu kalah ya lu selesai gitu kan. Kalau ini lu menang aja masih bergantung sama orang. Tapi sebagai Interisti, gue akan tetap ada di depan layar kaca untuk melihat Inter Milan menghadapi. Soalnya Serie A dulu jam 8, habis itu jam 10-nya baru Premier League. Tapi tolong gak usah WhatsApp gue kalau ada apa-apa ya gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Nanti gue balas di Chelsea sama Nottingham Forest kayak gitu. Kalau Inter nggak juara, Chelsea gagal ke Liga Champions, MU finish 17, halftime break Senin kayaknya nggak ada. Gitu ya Dev ya. Sekali lagi selamat untuk Tottenham Hotspur untuk gelar Europa League, tiket ke Liga Champions, fans MU. Ya sudah. Gimana nanti siap-siap untuk menghadapi musim depan aja. Iya benar. Kita akan ketemu lagi di halftime break edisi berikutnya. Hari Senin dan nanti akan ada pembahasan tentang cukup banyak kita. Kita masih fokus ke Conference League, Champions League, baru nanti ke timnas. Ya kan?
Thank you guys. Bye bye. See you.